salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Abdunia Tanwin dengan NIM 204-2024-0001. Saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Umum tentang 1. Konsep dasar dari pengertian psikologi umum, subjek, tujuan mempelajari psikologi umum, penginderaan dan pengenalan, perhatian, tanggapan, ingatan, pikiran, dan juga intelijensi. Yang kedua, emosi. Tentang pengertian emosi dasar manusia, proses terjadi emosi, faktor-faktor yang mempengaruhi emosi, dan manajemen emosi. Mari kita pelajari bersama. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai konsep dasar tentang pengertian psikologi umum, subjek, tujuan mempelajari psikologi umum, penginderaan dan pengenalan, perhatian, tanggapan, ingatan, pikiran, dan juga intelijensi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian psikologi umum. Psikologi berasal dari kata Yunani psike yang berarti jiwa dan juga logos yang berarti ilmu atau kajian. Jadi secara harfiah psikologi berarti ilmu tentang jiwa. Sedangkan psikologi umum adalah cabang psikologi yang mempelajari tentang perilaku manusia secara umum, mencakup proses mental, pengalaman, dan interaksi individu dengan lingkungannya. Ilmu ini berfokus pada pemahaman bagaimana manusia berpikir, merasakan, dan juga bertindak. Yang kedua, subjek dalam psikologi umum. Subjek dalam psikologi umum mencakup individu dan kelompok dalam berbagai aspek kehidupan. Psikologi mempelajari tentang yang pertama proses kognitif atau berpikir, mengingat, dan mempersepsi. Yang kedua, perilaku individu dalam berbagai situasi. Yang ketiga, faktor biologis dan sosial yang mempengaruhi perilaku. 3. Tujuan mempelajari psikologi umum. Yang pertama, memahami bagaimana manusia berpikir, merasakan, dan bertindak. Yang kedua, memprediksi perilaku manusia dalam berbagai situasi. Yang ketiga, mengontrol dan mengarahkan perilaku agar lebih adaptif. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat. 4. Penginderaan dan pengenalan. A. Penginderaan. Penginderaan adalah proses menerima rangsangan dari lingkungan melalui panca indera, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba. B. Pengenalan. Pengenalan adalah proses otak dalam mengolah informasi yang diterima dari indera agar dapat dikenal dan dimaknai. Yang kelima, perhatian, di mana perhatian adalah proses mental yang melibatkan pemilihan informasi tertentu untuk diproses lebih lanjut. Perhatian dipengaruhi oleh faktor internal yaitu minat dan motivasi, dan eksternal yaitu intensitas rangsangan. Yang keenam, tanggapan. Tanggapan adalah reaksi individu terhadap suatu rangsangan yang telah dikenal. Tanggapan bisa berupa respon verbal, non-verbal, atau tindakan tertentu. Yang ketujuh, ingatan, di mana ingatan adalah kemampuan menyimpan dan mengingat kembali informasi, yaitu A. Ingatan sensorik, yaitu penyimpanan sementara dari rangsangan indera. B. Ingatan jangka pendek, yaitu menyimpan informasi dalam waktu singkat. C. Ingatan jangka panjang, yaitu menyimpan informasi dalam waktu yang sangat panjang. Yang kedelapan, pikiran.
Pikiran ini mencakup proses berpikir seperti analisis, sintesis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Pikiran berkaitan erat dengan logika dan kreativitas. Yang terakhir atau yang ke-9 berbicara tentang intelijensi. Intelijensi ini adalah kemampuan seseorang dalam memahami, belajar, dan beradaptasi dengan lingkungan. Intelijensi meliputi yang pertama intelijensi logis matematis, yang kedua intelijensi linguistik, yang ketiga intelijensi spasial, dan yang keempat intelijensi emosional. Materi kedua yang akan kita bahas bersama yaitu tentang emosi. Emosi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, pengertian emosi dasar manusia, proses terjadi emosi, faktor-faktor yang mempengaruhi emosi, dan manajemen emosi. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian emosi. Emosi adalah suatu reaksi psikologis dan fisiologis yang timbul sebagai respon terhadap suatu situasi, peristiwa, atau rangsangan tertentu. Emosi melibatkan perasaan, perubahan fisik seperti detak jantung meningkat atau wajah memerah, serta ekspresi perilaku seperti tersenyum dan menangis. Emosi berperan penting dalam kehidupan manusia karena mempengaruhi cara berpikir, bertindak, dan berinteraksi dengan orang lain. Contoh emosi meliputi bahagia, sedih, marah, takut, terkejut, dan jijik. Yang kedua, emosi dasar manusia. Menurut Paul Ekman, terdapat 6 emosi dasar manusia yang universal atau umum, yaitu bahagia, sedih, marah, takut, terkejut, dan juga jijik. Yang ketiga, proses terjadinya emosi. Proses terjadinya emosi ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, penerimaan rangsangan melalui indera. Yang kedua, proses informal di otak atau terutama di amigdal dan konteks profesional. Dan yang ketiga, respon fisiologis seperti detak jantung meningkat atau wajah memerah. Yang keempat, ekspresi emosional seperti tersenyum dan menangis. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi emosi. Faktor yang mempengaruhi emosi ialah A. Faktor biologis, meliputi genetik, hormon, dan sistem saraf. B. Faktor psikologis, meliputi kepribadian dan pengalaman hidup. C. Faktor sosial, meliputi budaya, moral, dan interaksi sosial. Yang kelima dari materi ini adalah manajemen emosi. Manajemen emosi adalah kemampuan mengandalkan dan mengekspresikan emosi dengan cara yang tepat. Beberapa strategi manajemen emosi yaitu 1. Mengenal emosi diri sendiri. Yang kedua, mengembangkan kesadaran emosional. Yang ketiga, mengontrol strategi dan tekanan. Dan yang terakhir atau yang keempat, melatih empati dan keterampilan sosial. Demikian penjelasan singkat saya mengenai psikologi umum. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Dan kiranya apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.